Baik, salam Bapak Ibu, jemaat dan semua pelayan Tuhan yang ada di gereja, dan salam kami bagi semua jemaat yang mengikuti secara online. Tuhan mempersatukan kita dalam koinonia yang virtual. Ibadah kita, ibadah yang penuh sukacita. Di akhir bulan ini kita bersyukur, kita percaya seperti hari-hari yang lalu Tuhan menyertai kita. Begitupun hari-hari ke depan. Dia adalah Allah yang setia, kasih-Nya selalu baru bagi kita. Mari kita mulai ibadah kita dengan berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kelimpahan kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih yang Kau telah menguduskan kami menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih yang Kau memperlengkapi dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah Tuhan. Hari ini kami akan beribadah lagi kepadamu, menaikkan rasa syukur kami, memohonkan yang baik yang Tuhan janjikan bagi kami, dan lebih daripada itu kami mau bersekutu dengan Engkau, juga bersekutu dengan saudara seiman kami. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal sampai pada selesainya nanti di dalam pimpinan Roh Allah. Kami bersyukur, kami mulai ibadah kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita masuk hadirat-Nya dengan kekudusan. Biarlah darah-Nya yang kudus menyucikan setiap kita. Biar darah-Nya yang kudus yang sudah tercurah di kayu salib melayakkan setiap kita untuk melayani Dia, untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, bersujud di hadapan-Mu. Ku masuk ruang Maha Kudus. Menyembah-Mu Tuhan, menyembah yang Maha Kuasa. Kami masuk ruang
Kudus, melayakan setiap kami bersekutu denganmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau saja yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Hanya Engkau saja yang kami tinggikan. Haleluya. Mari sembahlah kita. Jangan berdiam diri, mari sembah Dia. Dia Allah yang layak ditinggikan. Dia Allah yang sudah memberikan nyawanya bagi kita untuk tebusan dosa kesalahan kita, sehingga kita diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Ini kami umat tebusan-Mu, umat kepunyaan-Mu. Biarlah setiap kami memuji-muji dan menyembah Engkau, membalas segala kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur untuk darah yang tercurah. Terima kasih untuk darah yang tercurah, menyelamatkan kami, menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oleh darah-Mu kami sembuh. Kami memuji Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Oleh kuasa darah
kasih Bapa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur karena kebaikan-kebaikan yang Kau limpahkan atas kami. Makasih untuk pagi yang indah ini, di mana kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Ya. Urapi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, saudara kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh sangat luar biasa. Pada minggu pagi hari ini kita kembali dapat bertemu dengan saudara yang hebat-hebat. Saya juga ingin menyapa saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara berada. Baik dari Ufuk Barat, Ufuk Timur, dari Sabang sampai Maroke. Demikian juga saudara yang ada di luar negeri, Malaysia, Singapura, Taiwan, Timor Leste, Australia, Amerika, Eropa tentunya. Dan khususnya buat jemaat GBI Apian Setiabudi. May God bless you abundantly. Haleluya. Dan pertama saya ingin mengucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Topiknya adalah kasih karunia, anugerah, keselamatan tentunya. Grace and salvation. Nah, untuk lebih semangat lagi, saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang 3 ayat ke-16. Di sana dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Ya. Kemudian di 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7 dan ayat ke-8. Ya. Di sana dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Luar biasa, saudara. Satu ayat lagi, saudara, ya. Biar kita dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai ayat ke-11 di sana dikatakan demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudaraku yang kekasih. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Amin, saudara terkasih. Ya. Jadi ini sungguh luar biasa, saudara. Ya. Saudara, pada pagi hari ini saya akan kaitkan tema kita pada bulan ini, saudara, dengan satu kesaksian, saudara. Saya ingin bersaksi bagaimana Allah mencurahkan kasih-Nya atas kehidupan saya pribadi, saudara. Mengapa demikian, saudara? Loh ya iya, saudara. Pada awalnya itu saya nggak mengerti siapa itu Yesus Kristus, Tuhan nggak ngerti, saudara. Yang saya tahu Yesus itu hanyalah seorang nabi. That's it. Hanya sampai di situ, saudara. Saya nggak ngerti itu. Makanya saya kadang heran, saudara, lihat orang Kristen pada waktu itu sebelum saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masa nabi dituhankan, saudara? Gendeng nggak itu? Gendeng, saudara. Masa manusia dituhankan? Gimana, saudara? Gila itu, gila, saudara. Tapi apa yang terjadi ketika saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Saudara, apa yang tidak saya ketahui selama ini, saudara, itu dinyatakan
akan demikian rupa. Mengapa? Karena Yesus mengirimkan, meminta kepada Bapa di surga agar Roh Kudus itu bersemayam dalam kehidupan kita. Dwells in our life. Nah sehingga apa yang terjadi saudara? Sehingga mulut bibir saya ini bisa mengatakan, oh yes Lord, you are the Savior. Engkaulah Juru Selamat. You are my Lord. Engkaulah Tuhanku. Kenapa saudara? Karena Roh Kudus saudara. Karena Roh Kudus yang mengajar kita. Saudara. Barulah saya tahu. Ternyata Roh Kuduslah yang memampukan kita. Yang membawa kita pengenalan akan Tuhan. Luar biasa. Nah ini saudara. Jadi saya berdoa dan berharap bagi saudara yang menyaksikan video ini. Saudara mau mengenal Tuhan saudara. Terima dulu saudara. Kalau saudara tidak terima dia lebih dahulu saudara. Itu artinya Roh Kudus belum disemayamkan dalam kehidupan saudara. Saudara tidak akan mengenal dia. Saudara tidak mengenal kasihnya. Tidak bisa saudara. Tapi ketika Roh Kudus itu ada dalam kehidupan saudara. Maka Roh Kudus itulah yang akan mengungkapkan rahasia-rahasia kerajaan surga. Barulah tahu saudara akan mengerti bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara. Saya sangat bersyukur saudara. Benar saudara. Ternyata apa yang saya pikirkan selama itu salah total semua saudara. Salah saudara. Kenapa? Karena yang ada di dalam kehidupan saya bukan Roh Kudus, saudara. Tapi roh yang lain. Apalagi kehidupan saya pada waktu itu saudara. Itu terlibat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Yang kita kenal secara akademik dengan istilah okultisme. Saya dilahirkan dari keluarga Muslim. Nah ini kalau saya ngomong Muslim ini banyak ini yang gak setuju nih. Mana ada Muslim mengajarkan tentang kuasa-kuasa kegelapan. Lu itu faktanya saudara. Saya ini kalau ditanya agamanya dulu apa? Islam saudara. Dilahirkan di keluarga Muslim saudara. Mama saya Islam, bapak saya Islam, kakek saya Islam, semuanya Islam. Tapi keluarga saya itu masih dipengaruhi kuat dengan budaya. Dan itulah yang saya sebut sebagai budaya kejawen. Kejawen. Ya. Nah sehingga saudara, ya, saya masih diajar oleh ibu saya, mbah saya. Tentang budaya-budaya, tradisi-tradisi Nusantara. Nah seperti itu. Ya. Nah sehingga orang tua saya juga mengajarkan saya bagaimana saya berhubungan dengan roh-roh mbah saya. Roh-roh para leluhur saya. Lalu pada waktu itu saya masih tinggal di kaki Bukit Barisan Sumatera. Jadi kalau saudara tahu itu Bukit Barisan Sumatera itu dari utara sampai selatan itu membentang saudara. Nah saya ada di bagian daripada Bukit Barisan itu. Itu usia saya masih kecil saudara. Nah sehingga saudara apa yang terjadi saudara? Ya, maka yang namanya kuasa-kuasa kegelapan saudara, itu seringkali merasuki penduduk-penduduk yang ada di sana. Yang umumnya adalah pendatang, itu masih hutan belantara. Nah sehingga seringkali kami dirasuki oleh roh-roh begu. Nah kalau di tempat kami itu saudara, itu wilayah Tanah Karo. Jadi disebut begu ganjang. Nah kalau sekarang saya nyebutnya saudara, ya itulah kuasa kegelapan. Itu seringkali merasuki saudara. Ya. Tiba-tiba saudara, bisa hilang saudara. Ya. Orang itu bisa hilang. Nah baru ketika ditemukan saudara itu ada di bawah pohon yang besar namanya pohon tualang saudara. Jadi begitu besar pengaruh kuasa kegelapan itu saudara.
Jadi ketika ditanya saudara sama yang hilang tadi itu, dia tinggal di sebuah istana. Padahal secara fisik saudara, itu hanya kayu yang besar. Saudara. Nah itu saudara. Nah, karena seringnya penduduk di sana saudara, itu dirasuki oleh kuasa kegelapan, maka orang tua saya saudara memperlengkapi kami dengan ajian-ajian yang diajarkan oleh orang tua saya. Akibatnya apa saudara? Saya harus puasa. Karena untuk mengambil ajian itu, ilmu itu saudara harus puasa. Saudara. Puasa Senin, puasa Kamis, puasa Meton, tiada hari tanpa puasa. Supaya apa saudara? Supaya roh-roh yang saya sebut embah tadi itu eyang saudara. Buyut saya itu saudara, itu bisa masuk di dalam tubuh saya. Nah itu saudara. Ya. Dan akibatnya apa yang terjadi? Saudara? Benar mereka masuk. Saudara. Masuk dalam tubuh saya itu. Nah itu ketika saya sudah usia SMA. Saudara. Nah sejak SMA itulah saya langsung saudara itu dibimbing oleh mbah saya. Mbah Bromo Sakti namanya saudara. Nah, ini dari Jawa sana saudara. Jadi dia tinggal dalam diri saya. Saudara, apa yang terjadi ketika dia tinggal di dalam kehidupan saya, saudara? Pelan-pelan saya mengalami perubahan karakter. Semangatnya itu saudara, ya, mau marah, gampang tersinggung, saudara. Pikiran gak tenang. Saudara. Nah, itu kelemahannya. Saudara. Kekuatannya tubuh saudara dibacok oropop, enggak apa-apa saudara. Pernah suatu kali saya kecelakaan saudara, dihajar saudara. Ya. Oleh mobil saudara, kereta saya remek, saya oropopo. Kenapa? Itulah kuasa di kegelapan tadi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua saudara, pada waktu itu saya sudah di kota saudara, saya membawa wisatawan. Malam hari saya harus pergi. Karena untuk mempersiapkan persiapan. Ini wisatawan dari Amerika. Paket wisata ini disebut Arum Jeram. Jadi saya masuk dalam kelompok yang pertama untuk mempersiapkan semua peralatan. Bersama bule. Nah, dalam perjalanan dari rumah ke kantor saudara, saya dihadang oleh sekelompok penjahat saudara. Mereka pikir saya bawa uang banyak saudara. Padahal saya cuma bawa peralatan-peralatan untuk keperluan di Sungai Alas Gunung Loser, Taman Nasional. Di situ saya disekap, saudara. Ya, saya melawan, ada yang nyucuk saya, saudara. Ya, apa yang terjadi saya? Cuma baju saya yang koyak-koyak, saudara. Badan saya satu pun tidak tergores. Lalu saya melapor ke polisi. Harus melapor saudara, karena peralatan sudah sempat dibawa dan saya harus bertanggungjawabkan dengan perusahaan. Caranya saya harus melapor ke polisi. Sampai di kantor polisi bilang, siapa namanya? Andi Badriyadi Wihajokusumo. Oh ya pantas Bapak Oropopo, katanya. Kayak gitu saudara. Itu karena kuasa kegelapan. Saudara jangan bangga dulu. Jangan bangga dulu saudara. Karena justru yang saya anggap ini saudara sebagai pusaka leluhur saudara, justru itu yang membawa saya masuk ke dalam jurang maut. Dan akhirnya karir yang saya bina saudara, itu dari bawah saudara, sampai akhirnya saya bisa ke bangsa-bangsa dalam rangka membawa wisatawan dari Indonesia ke luar negeri atau sebaliknya dari luar negeri ke seluruh Indonesia saudara. Itu membuat saya saudara benar-benar bisa menikmati kehidupan duniawi. Saudara. Nah itu saudara. Apalagi saudara. Yang memang akhirnya ya ujung-ujungnya dukun saudara. Dukun. Tapi pada waktu itu saya enggak praktek sebagai dukun saudara. Kenapa? Karena uang saya cukup banyak saudara. Selain dapat gaji dari perusahaan, saya 2 kali dapat gaji saudara. Dari kantor saya lokal,
sama kantor yang ada di Amerika. Belum lagi tipnya penuh. Saudara. Nah itu. Saudara. Apalagi kalau saya sampai suka sama perempuan. Saudara. Wah ya. Saya baca 3 ayat aja saudara. Langsung klepek. Makanya pacar saya cuma 1 saudara. Tapi di mana-mana. Nah itu saudara. Di mana-mana. Bangga gak bangga saudara. Siapa yang gak bangga saudara. Ya. Tapi ujung-ujungnya saudara. Hancur kehidupan itu. Karena apa yang saya peroleh saudara. Dalam perspektif okultisme saudara. Itu semua adalah hasil curian. Apa yang saya dapatkan ini saudara. Ini hasil curian. Yang dicuri oleh kuasa-kuasa kegelapan. Dari keluarga-keluarga saya. Dan akhirnya saudara. Kutuk kebangkrutan itu menimpa saya. Akhirnya saya menjadi jamilah. Jatuh miskin lagi. Nah, habis semua. Mobil habis. Perusahaan yang saya dirikan bersama dengan Tuhan di Tour and Travel itu saudara. Dalam bidang pariwisata itu selesai semua bubar. Saudara. Habis jadi gembel. Saudara. Nah, yang sisa hanya karakter saya. Karena saya memang dibesarkan di wilayah pegunungan, saudara, sehingga saya masih bisa survive di kota ini, di kota Medan ini. Saudara. Dengan susah payah, saya harus melanjutkan kehidupan saya. Saudara. Tapi akhirnya saya menjadi gendeng, jadi gila. Saudara. Seperti itu, saudara. Hopeless, saudara. Karena memang pada akhirnya, saudara, ya, saya sempat menjadi manajer tour and travel, saudara. Sekretaris saya ada 2, lalu saya dipercaya oleh satu klub yang terbesar ternama di kota Medan ini juga, saudara. Saya punya sekretaris sampai 3, saudara. Begitu mewahnya, begitu prestisiusnya klub ini, saudara. Dan saya ada di sana, saudara. Tapi akhirnya kehidupan saya hancur. Oleh karena apa? Sekarang saya baru tahu. Itu semua oleh karena keterlibatan saya di dalam kuasa kegelapan. Saudara, puji Tuhan. Anugerah dan kasih karunia itu turun terhadap saya. Anugerah, grace, kasih karunia, favor of Jesus Christ come upon me. Turun atas saya. Di tengah-tengah kehancuran kehidupan saya ketemu dengan seorang gadis. Gadis Kristen. Pada awalnya saya enggak suka. Karena guru-guru saya, mbah saya yang ada di badan saya ini ngomong, jangan pernah kamu berhubungan sama dia. Kenapa? Sangat berbahaya buat kamu. Loh, kok berbahaya? Kenapa berbahaya? Orang cantik kok berbahaya? Dia cuma perempuan. Jangan. Saudara, akhirnya saya tetap bebal. Dan saya berhubungan dengan dia. 6 bulan kami berhubungan dan akhirnya memutuskan mau marriage, mau menikah. Tapi tiba-tiba ketika saya telepon, dia katakan, Mas, enggak jadi. Loh, kenapa enggak jadi? Karena pendeta saya bilang, gelap dan terang tidak bisa disatukan. Loh, jangan gitu. Mentang-mentang saya gelap, hitam, kamu terang, putih. Enggak bisa disatukan. Siapa yang ngomong? Pendeta saya. Pendetamu yang ngomong. Itu kan pendetamu, kamunya gimana? Ya kalau pendeta ngomong enggak ya enggak. Nah ini buat kamu yang muda-muda. Kalau pendetamu sudah ngomong jangan diteruskan. Karena berbeda agama. Kamu harus mengikuti pendetamu. Amin, anak-anak muda ini buat anak-anak muda yang tengah menyaksikan. Jangan. Karena pendeta itu dapat hikmat, marifat, pengertian, pewahyuan. Jangan diteruskan. Lalu saya katakan sama mantan pacar. Ini mantan pacar.
Ya sudah, kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa. Tapi jangan nyesal kalau sempat kamu nanti nyari saya dan saya nggak mau nerima kamu sebagai calon istri saya. Ya nggak apa-apa mas. Ya sudah. Saudara, apa yang terjadi? Cinta ditolak, dukun bertindak. Saya tidak pergi ke dukun lain. Saya kerjai sendiri, saudara. Ya. Lalu saya nunggu, saudara, sampai jam 12, saudara. Lalu saya perintahkan semua. Laskar, bukan laskar Kristus, saudara. Ini laskar kuasa kegelapan tadi. Lungo, nang Lampung. Bulan cewek ini ada di Lampung. Parani, datangi. Ubah pikirannya supaya dia gila sama aku. Kalau perlu dimatikan, matikan aja. Kalau perlu dimatikan, matikan saya. Nah itu saudara, kalau kita digembalakan, dibimbing oleh kuasa kegelapan. Semangatnya mau membunuh saudara. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jangan percaya sama kuasa kegelapan saudara. Dan apa yang terjadi? Saya menghitung hari pertama orang teko nggak datang, hari kedua nggak datang, hari ketiga nggak datang, hari keempat nggak datang, sampai hari ketujuh saudara. Nggak datang juga. Dan akhirnya saya panggil ya saudara. Ya tentu manggilnya nggak pakai HP saudara. Ya. Saya sebut namanya saudara. Ketok bumi 3 kali, tanah udah datang. Saya tanya, endi? Ya, saya sebut namanya, saya nggak sebut namanya, saudara. Dia bilang, wis ojo diteruske. Ini kuasa kegelapan. Mbah saya yang punya nama Bromo Sakti tadi itu, saudara. Ojo diteruske. Kenapa? Berbahaya. Loh, kenapa berbahaya? Eneng darah apa? Diam saja dia, saudara. Lalu saya berpikir berat, darah. Oh, diam-diam dia punya perewangan kayak saya juga. Bilang dia ini suku Karo. Wah, lalu saya konsultasi sama bapak saya. Kemudian bapak saya juga ya dukun, Islam, tapi dukun. Lalu bapak saya mulai berpikir, hebat juga dia ya. Perewangannya. Biasanya kalau dukun-dukun dari Sumatera itu kalah semua sama dukun-dukun dari Jawa. Tapi kali ini kok hebat juga dia. Langsung saya tangkap saudara, wah begu ganjang. Nah, gitu saudara, ketika saya suruh lagi laskar gaib ini untuk kembali ke Lampung untuk membunuh dia saudara. Mereka enggak mau. Wedih. Artinya takut. Kenapa? Karena darah. Ada darah yang menutup bungkus gadis Kristen ini. Karena mereka enggak mau saudara. Itu enggak saya namanya kalau saya cepat menyerah saudara. Saya kerjai sendiri. Saudara, saya mulai berpikir. Nah ini campuran saudara. Ya, saya ambil ayat-ayat dari kitab suci saya yang dulu, mulai berpikir, saudara. Terus, saudara, begitu ada tuntun untuk melepaskan mantra itu, saya lepaskan. Apa yang terjadi? Saudara? Senjata itu tidak menghancurkan gadis Kristen itu, tapi dia balik menghancurkan saya. Saya muntah, jatuh. Pagi-pagi saya sudah sempoyongan dan saya sadar ilmu saya sudah habis. Dan tiba-tiba saya teringat gereja. Saya minta sama teman saya, namanya Sanatona, seorang advokat. Tona, bawa saya ke gereja. Ngapain bang ke gereja? Bawa saja saya ke gereja, bawa saja. Loh enggak salah bang, bukannya masjid hari Jumat. Enggak, ke gereja, mau ke gereja. Ngapain enggak tahu, bawa aja. Soalnya akhirnya dibawa saya di satu gereja. Saya ceritakan sama pendeta. Pendeta katakan, saudara, itu adalah darah Yesus. Saudara,
Ketika pendeta katakan, itu darah Yesus. Saya katakan, pulang. Kenapa, Bang? Ini pendeta bodoh. Bodoh. Dah, ayo pulang aja. Pulang, saudara. 2 pendeta juga mengatakan sama, saudara. Itu darah Yesus. 3 pendeta juga sama, itu bilang darah Yesus. Baru yang terakhir, saudara, saya ketemu sama pendeta. Namanya adalah Pendeta Muhammad Bambang. Loh, pendeta kok Muhammad? Iya, saudara. Rupanya dia juga berlatar belakang dari seberang. Dari Jawa, Surabaya. Saudara. Saya datang kepada dia. Lalu dia ceritakan, sama saudara. Bahwa yang dilihat oleh jin-jin yang saya kirim itu saudara, itu adalah darah Yesus. Loh, jadi Yesus itu berdarah-darah Pak. Iya, berdarah-darah Pak Andi. Berdarah-darah. Kuasa darahnya itu yang membuat jin-jinmu itu kembali. Itu gadis Kristen itu ketika dia berdoa, dia minta kuasa darah Yesus, itu tercurah. Di alam roh itu tercurah loh. Makanya jin-jinmu itu enggak mampu. Oh iya Pak, iya. Berarti hebat Pak? Iya hebat. Kalau hebat, saya mau belajar Pak. Bisa? Oh bisa. Bisa, silakan datang. Biar kita belajar tentang darah Yesus. Iya Pak, saya datang. Boleh enggak saya bawa teman-teman saya, murid-murid saya? Boleh, bawa semua muridmu. Oh usah Pak, saya bawa 5 saja. Saudara, besoknya saya datang ke rumah pendeta Muhammad Bambang. Sampai di sana sudah banyak pendeta nunggu kami. Saudara. Lalu mulai saya didoakan. Saudara. Saya bilang, oh enggak Pak, saya enggak mau doa itu. Kalau memang boleh saya belajar, biar saya doa. Saya doa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Terus, saudara. Ya sudah enggak apa-apa. Saudara. Lalu besoknya mulai belajar. Ketika masuk pada baptisan, saudara. Mengenai baptisan, saudara. Itu saya tanya sama Pak Pendeta ini. Pak Pendeta, ketika dibaptis, saya boleh enggak ke masjid? Boleh. Ketika dibaptis, saya boleh enggak sholat? Boleh. Kalau boleh enggak apa-apa. Ya udah, kita dibaptis semua. Paling tadi semangatnya untuk belajar kuasa darah itu, saudara, untuk membalas dendam, saudara, sama gadis Kristen tadi itu, pacar saya tadi, mantan, saudara. Balas dendam, saudara. Itu niatnya, saudara. Bukan mau jadi orang Kristen, karena pada awal ada perjanjian saya tidak mau dikristen. Nah, pendeta yang ngomong oropopo, orang Jawa, saudara. Oh, enggak apa-apa, ya sudah belajar aja. Sampai di baptisan itu kayak gitu. So. Akhirnya saya dibawa di salah satu gereja karismatik. So. Di sana. Ketika giliran saya dibaptis di selam. Saudara, apa yang terjadi di situ? Saudara, saya menangis sejadi-jadinya. Saya pun heran kok bisa menangis. Saya merasa terharu. Saudara. Apa yang saya rasakan di dalam hati saya. Saudara. Saya mengalami pelepasan. Plong rasanya. Lepas beban itu. Saudara. Enggak ada dendam, enggak ada apa-apa. Enggak ada rasa apa-apa, saudara. Yang ada, aku mau belajar tentang Engkau, Yesus. Pakailah aku, Tuhan. Udah enggak ada cerita tentang gadis Kristen tadi. Di mana pada awalnya saya belajar tentang kuasa darah untuk membalas dia, enggak ada lagi, saudara. Lalu saya katakan sama pendeta, Pak, ajar saya, Pak. Ajar saya Pak. Pendeta bilang, iya saya akan ajar kamu. Sejak itu saudara, saya declare sama diri saya tidak akan menikah. Saya mau jadi seperti Rasul Paulus, menginjilkan berita sukacita kemana-mana. Itu niat saya. Lalu saya dimuridkan. Baru saudara, akhirnya setelah dimuridkan, saudara, sudah mulai bisa memberitakan firman Tuhan. Tapi dibentuk melalui kelompok-kelompok sel tadi. Saudara. Saya belajar kekristenan itu di kelompok-kelompok kecil itu. Selain juga dimuridkan di gereja. Mulai bertumbuh, saudara. Wah, mengalami kasih mula-mula, saudara. Pokoknya kemana saya berada, saudara. Saya menyampaikan firman Tuhan.
Pelayanan dimulai dari sekolah-sekolah, anak-anak SD, SMP, SMA, saudara. Lalu masuk ke penjara-penjara. Saudara. Baru terakhirnya dipercaya oleh gereja untuk menyampaikan firman Tuhan sampai ke pelosok-pelosok, saudara. Cabang-cabang gereja, saudara. Tapi ketika saya sampai di satu gereja, saudara, ini bukan hanya satu gereja, hampir semua gereja yang saya datangi untuk membagikan firman Tuhan, saudara, pendetanya selalu berbicara, Pak Andi menjadi seorang penginjil itu tidak baik seorang diri. Bapak harus ditemani, apalagi pelayanan Bapak, pelayanan pelepasan. Deliverance, itu artinya Bapak harus melakukan peperangan rohani. Enggak bisa Pak, peperangan rohani seorang diri, minimal 2 orang Pak. Oleh karenanya Bapak perlu seorang pendamping. Nah, kalau susah bilang saja sama saya. Nih ada nih beberapa pengejar-pengejar saya belum nikah ini. Bapak tinggal pilih aja. Wah, anugerah juga saudara. Padahal udah tua saudara. Usia saya pada waktu itu sudah berapa ya? 42 tahun saudara. Tahun 2002 saya tobat. Benar saudara. Pergi lagi ke gereja yang lain, gitu juga saudara. Dan akhirnya, ya betul juga yang dibilang Pak Pendeta nih. Karena model pelayanan adalah healing and deliverance. Pelepasan dan kesembuhan harus melakukan peperangan rohani. Saya harus cari istri. Ya, saudara. Ya sudah, nggak bisa mengikuti model pelayanan Rasul Paulus saudara. Ya wisoro apa saya pikir. Lalu saya mulai cari, saya mulai berdoa ya. Siapa yang mengerti saya, saudara? Ya, artinya begini, yang uang belanjanya mau dipakai untuk pelayanan, kan kayak gitu, saudara. Karena saya melayani itu dari awal, saudara. Belum punya pekerjaan, saudara. Belum punya, masih penginjil kampung, penginjil lepas, saudara. Di gereja pun saya hanya sebagai volunteer, nggak dapat gaji, enggak, saudara. Karena semangat untuk melayani. Jadi saya harus cari pendamping yang uang belanjanya mau dipakai untuk pelayanan. Maka akhirnya saya pilih murid saya, mahasiswa saya. Yang sekarang menjadi istri saya. Itulah PDP Nopita Romaili. Puji Tuhan saudara, saya tes juga saudara. Ternyata rohnya sama saudara. Setiap sen yang saya dapatkan dari jeripaya, itu kami pakai untuk pelayanan. Sampai sekarang, saudara. Sampai sekarang. Makanya sampai sekarang saya masih belum punya rumah, saudara. Rumah saya hanya ada di surga, saudara. Tapi saya yakin, Allah yang kusembah adalah Allah yang penyedia. Amin, saudara. Jadi saya bersyukur, saudara, dan akhirnya berkat kesetiaan mengikut Tuhan, melayani Tuhan, saudara. Tuhan mulai buka jalan. Dari penginjil kampung gak punya pekerjaan, saudara, Tuhan mulai buka jalan. Saya dikasih pelayanan di kampus, saudara. Baru saya tahu, saudara, wah begini hebatnya ketika ikut Tuhan. Dikasih pelayanan anak-anak muda yang jumlahnya ribuan seorang, saudara. Nyampaikan firman di depan profesor, di depan doktor, di depan dosen-dosen. Wah, gak bisa diukur, saudara. Puasnya itu, saudara. Nah itu. Tuhan buka, jalan lagi buka. Saudara. Pelayanan sampai ke ranah hukum. Dan akhirnya jadilah saya seorang advokat. Saudara. Dan ini juga dipersembahkan buat Tuhan. Buat mereka yang gak mampu, saudara, jelas kalau advokat itu mahal. Saudara. Tapi bagi saudara yang gak mampu, datang. Kami siap melayani saudara, gratis. Tapi kalau yang mampu standarnya sama, saudara. Seperti itu, saudara. Kalau yang mampu kan gitu, saudara. Ya, jadi puji Tuhan, saudara. Akhirnya Tuhan pulihkan kehidupan saya. Ya, sudah hampir 15 tahun saya menikah, saudara. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, saudara. Yang dulunya pacar saya cuma satu di mana-mana, ini istri saya benar-benar satu sampai saat ini, saudara. Istri saya easy going aja, saudara. Dia nggak pernah terpikir. Memang ada juga, nggak takut. Itu kan playboy kelas berat. Ya biar aja, dia kan nanti berperkara sama Tuhan. Saudara, saya takut, saudara.
ketika pengurapan yang sudah Tuhan berikan itu diambil oleh Tuhan. Saya takut, saudara, takut sekali. Oleh karenanya, saudara, saya terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan juga memelihara saya, membimbing saya. Dan saya juga bermohon kepada saudara, supaya saudara juga mendoakan saya. Dan saya juga berterima kasih dengan GBI Apia yang sudah memberikan kesempatan bagi saya. Khususnya tim penggembalaan. Untuk saya boleh melayani, bertumbuh di dalam Tuhan. Anugerah keselamatan turun. Bukan hanya untuk saya sendiri, untuk saudara, kita semuanya. Dimanapun saudara berada. Buka pikiran dan hati saudara. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara akan mengalami kehidupan kekal. Sukacita, damai sejahtera itu menjadi milik saudara, milik saya, milik kita semua. Tidak bisa dibandingkan dengan harta yang di dunia. Keselamatan itu sangat penting, saudara. Apalah artinya kita kaya kalau kehidupan kita binasa. Saudara, mari. Mari, saudara. Di dalam Tuhan itu bukan hanya cerita tentang keselamatan saja, saudara. Tapi kalau kita setia, saudara, Bapa kita di surga itu juga ngerti tentang kerinduan-kerinduan saudara. Pertama, layani dulu Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Ya, jadi mujizat yang terbesar itu, saudara, bukan ketika Yesus membangkitkan orang mati, enggak, saudara. Bukan ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, enggak, saudara. Tapi ketika Yesus minta kepada Bapa, Roh Kudus yang bersemayam dalam kehidupan kita. Itulah the biggest miracle yang kita dapati sebagai orang percaya. Roh Kudus itu, saudara, yang kita dapatkan. Dan itu ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kebaikan-kebaikan yang Kau limpahkan atas kami. Kami mengucap syukur karena pagi hari ini Tuhan masih terus membimbing kami, menuntun kami. Dan biarlah apa yang boleh kami dengar itu kembali meneguhkan, menguatkan, mengokohkan iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita sebentar akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih bahwa firman-Mu telah mencerahkan hidup kami. Engkau telah mati di atas kayu salib. Darah-Mu tercurah buat kami. Sungguh Tuhan, Engkau telah menebus kami daripada segala akar dosa. Dan Engkau juga Tuhan yang telah memberkati kami dengan kehidupan yang baru, di mana Engkau mengirimkan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Sehingga segala kuasa-kuasa iblis tidak mampu mengganggu kami. Tuhan yang memproteksi kami, Tuhan yang melindungi kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami tidak lupa Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan, di dalam persiapan untuk ibadah pada hari Jumat yang akan datang, di mana akan diadakan gabungan Tuhan dengan CB di Polonia. Tuhan memberkati ibadah ini. Tuhan sertai ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui gabungan ibadah ini nama-Mu dipermuliakan. Tuhan, kami mengingat bagaimana Engkau menderita di saat Engkau dipukuli, Engkau dihina, Engkau diberikan mahkota duri, dan saat Engkau juga pada akhirnya harus disalibkan seperti penjahat. Tapi kami tahu Tuhan, bahwa itu semua Tuhan datang untuk menebus dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Pastor Andy Tuhan, dan Ibu Novita semakin luar biasa. Kau pakai untuk mengabarkan Injil-Mu. Kau pakai Tuhan hamba-Mu ini untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan terus untuk bangsa dan negara kami. Biar Engkau pulihkan bangsa kami dan negara kami Tuhan, dari virus-virus corona. Kau berkati vaksin-vaksin yang sudah diberikan. Dan sebentar mereka yang masih muda-muda akan mendapatkan vaksin semuanya di seluruh Indonesia. Tuhan mencukupkan vaksin-vaksin yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami berserahkan juga Presiden kami,
Bapak Jokowi bersama wakil dan seluruh jajarannya, dari mulai di pusat sampai di daerah sampai di pelosok-pelosok. Tuhan pakai mereka semua, biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui hikmat dan bimbingan mereka Tuhan, sehingga Indonesia menjadi negara yang makmur, adil, dan sentosa. Kami serahkan juga Tuhan, biarlah seluruh gereja-gerejamu yang ada, khususnya di Indonesia, Tuhan pakai secara luar biasa, sehingga namamu dipermuliakan, dan gereja-gerejamu menyampaikan kabar kebenaran kepada seluruh bangsa ini Tuhan, dimanapun mereka berada, bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa juga Tuhan, untuk setiap jemaatmu, baik yang ada di tempat ini, maupun yang ada di rumah. Tuhan sertai mereka semua, berkati mereka, dan kami tahu Tuhan, lindungi mereka dari khususnya daripada auman-auman daripada si jahat. Proteksi mereka, berkati usaha mereka, berkati pekerjaannya, dan segala sakit penyakit yang diderita oleh jemaatmu Tuhan sembuhkan secara luar biasa. Demikian juga kesulitan-kesulitan hidup Tuhan pulihkan. Semua masalah-masalah Tuhan sendiri yang menyelesaikan. Tuhan, berikan kami hikmat-Mu, berikan kami kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani di gereja-Mu GPI Abia khususnya, dari mulai Pak Jaman Sinaga selaku pendeta pembina, dan demikian juga dengan hamba-Mu Pak Batiar Damanik, demikian juga dengan hamba-Mu Pak Pasaribu, Pak Andi, Ibu Suwarni, Boksu Ayau, dan seluruh Tuhan yang terlibat di dalam kegiatan, baik worship leader, singer, pemain musik, semuanya Tuhan yang terlibat di IT, Tuhan pakai semuanya Tuhan secara luar biasa. Demikian juga Tuhan dengan saudara-saudara kami yang ada di rumah, Tuhan sertai mereka, lindungi mereka Tuhan, dimanapun saudara-saudara kami berada. Tuhan, biar Engkau yang memberikan darah-Mu yang sudah tercurah menjadi perlindungan yang secara luar biasa. Terima kasih Tuhan. Baiklah jemaat yang ada di tempat ini maupun di rumah, marilah kita semua berdiri, terima berkat daripada Tuhan. Wajah Tuhan di hadapan padamu, kasih karunia-Nya diturunkan kepada engkau, lumbungmu dipelihara, pekerjaanmu diberkati, dan kiranya kasih daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus semua yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.